Engkau selalu menunjukkan kasih-Mu bagi kami. Engkau selalu menyertai langkah-langkah kehidupan kami. Dan hari ini kami berkumpul bersama-sama di rumah-Mu yang kudus, datang bersyukur, berterima kasih atas anugerah dan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mampu untuk mendengarkan, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya mengundang umat berdiri. Mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11 yang menyatakan pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan buruk pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada kebenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara,
sebelumnya. Istilah itu berasal mungkin dari suatu daerah tertentu begitu, yang kemudian juga seringkali dipakai secara umum. Istilahnya adalah makan puji. Mungkin kita pernah dengar istilah ini. Istilah ini ingin menunjukkan bahwa orang yang disebut sebagai orang yang makan puji itu adalah orang yang senang sekali dipuji orang lain. Bahkan orang yang disebut sebagai orang yang makan puji itu adalah orang yang setiap kali berbuat sesuatu selalu tujuannya untuk dipuji orang lain. Jadi dia selalu mencari pujian dari orang lain. Nah, ini semua karena banyak orang atau mungkin hampir semua orang, semua kita begitu ya, senang sekali juga kalau dipuji orang lain. Sehingga muncullah orang-orang seperti yang digambarkan dalam istilah makan puji tadi. Siapa sih yang gak senang dipuji orang begitu ya? Dipuji karena keberhasilan kita, dipuji karena keluarga kita, dipuji karena mungkin kekayaan kita. Artinya semua hal kita coba untuk kita terapkan supaya orang bisa memuji kita. Padahal kita juga mungkin pernah mendengar ada istilah yang lain juga berkaitan dengan pujian. Katanya yang namanya pujian itu juga disebut sebagai ujian. Kalau dihilangkan huruf P di depannya, jadinya ujian. Jadi ada istilah juga yang mengatakan seperti itu. Kalau tadi istilah pertama mengatakan makan puji, yang semua yang menunjukkan ada orang-orang yang senang dipuji, gitu ya. Tapi ada istilah yang lain yang mengingatkan kita bahwa ternyata yang namanya pujian itu bisa juga jadi ujian buat kita. Kenapa? Karena kalau kita mendapatkan pujian dari orang lain dalam kehidupan kita, biasanya ya mungkin ada orang yang biasa-biasa saja, ada orang yang senang begitu selesai, gitu ya. Tetapi ada juga yang kemudian karena dipuji sehingga dia mau terus-menerus dipuji, sehingga akhirnya merasa bahwa saya ini hebat, alias jadi orang yang sombong, jadi orang yang angkuh. Karena dipuji orang terus, karena merasa bahwa orang itu memuji-muji apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya, apa yang dimilikinya, sehingga akhirnya jadi orang yang sombong. Nah, ini menunjukkan bahwa memang yang namanya pujian itu bisa berbahaya. Pujian itu bisa berdampak negatif, membuat orang jadi sombong. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan puji-pujian itu, berkaitan dengan orang-orang yang tadi digambarkan sebagai orang yang makan puji tadi, tampaknya kalau kita membaca firman Tuhan hari ini lewat 2 Korintus pasal 3, khususnya di ayat yang pertama, Paulus mengatakan ada kesan dari perkataan kepenyataan Paulus bahwa ada orang-orang di masa itu, di masa Paulus melayani, adalah orang-orang yang senang dipuji. Atau mungkin boleh disimpulkan orang yang makan puji tadi. Kita lihat di ayat yang pertama, dia katakan, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Jadi ada pernyataan dari Paulus yang mengatakan ada orang-orang yang senangnya itu dipuji, orang-orang yang senangnya membuktikan dirinya. Ini adalah sebuah pernyataan dalam bentuk pertanyaan dari Paulus yang mau mengatakan, apakah saya ini harus seperti orang itu? Apakah saya itu harus seperti orang-orang yang senangnya dipuji orang lain? Orang-orang yang senangnya membuktikan diri dengan berbagai macam hal. Dengan tidak langsung juga, Paulus mau katakan bahwa saya ini tidak perlu pujian. Saya ini tidak membutuhkan pembuktian. Saya ini adalah orang yang tidak suka memamerkan diri saya. Padahal kalaupun Paulus mau, bisa saja dia menyampaikan itu.
Karena apa yang dilakukan ini kan bukan hal yang tidak dilakukan atau bukan hal yang dibuat-buat, tetapi memang apa yang dilakukan selama ini adalah memang dia kerjakan dalam kehidupannya. Dan kita tahu semua cerita-cerita dalam Alkitab menceritakan bahwa Paulus itu seorang pelayan yang luar biasa. Surat-surat sebagian dari Perjanjian Baru sebagian besar dituliskan oleh Paulus yang menunjukkan karyanya yang luar biasa. Bagaimana dia melayani Tuhan, bagaimana dia memberitakan firman Tuhan kemana-mana, sehingga banyak orang mengenal Tuhan, banyak kota-kota ini menjadi orang-orang percaya karena pelayanannya. Belum lagi juga dia selalu menunjukkan kepada kita kesetiaannya, ketaatannya kepada Tuhan. Ini ada satu pernyataan yang seringkali kita dengar dari Paulus yang mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini menunjukkan bagaimana Paulus benar-benar menyatakan kesetiaannya, bagaimana Paulus juga menyatakan ketaatannya kepada Tuhan. Dia jalankan semua tugas pelayanan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Jadi kita lihat bagaimana luar biasanya Paulus, bahkan dari dalam penjara sekalipun dia tidak berhenti melayani. Artinya dalam kesusahan, dalam penderitaan, dia tetap melayani Tuhan. Dia tidak berhenti melayani Tuhan. Ini menunjukkan betapa taat, betapa setia, betapa hebatnya seorang Paulus. Tapi dari pernyataan ayat 1 tadi dia katakan, aku nggak perlu seperti orang lain. Aku nggak perlu kasih tunjuk sama orang, oh ini loh aku sudah hebat, oh ini loh aku sudah memberitakan firman Tuhan kemana-mana, oh ini loh hasil pelayananku, ini loh kota ini jadi orang-orang jadi mengenal Kristus karena aku. Paulus tidak seperti itu. Paulus tidak pernah memamerkan dirinya sebagai sosok yang berjasa kepada Tuhan. Memang sih kalau kita baca surat-surat Paulus, selalu dia awali dengan sebuah pernyataan tentang siapa dirinya. Tetapi itu dalam tujuan untuk menguatkan, untuk meyakinkan jemaat, karena banyak orang-orang yang masih meragukan Paulus. Termasuk orang-orang di Korintus ini. Ada orang-orang yang masih ragu, ini Paulus benar-benar rasul nggak sih? Ini Paulus benar-benar pelayan Tuhan nggak sih? Dia kan nggak melewati proses-proses seperti rasul-rasul yang lain, sehingga kadang-kadang kerasulannya diragukan. Hingga salah satu efeknya juga kita lihat di dalam jemaat di Korintus itu kan terjadi perpecahan. Ada kelompok yang mengatakan, oh aku ini golongan Paulus, aku ini golongan Apolos, aku ini golongan Yesus. Ini kan efek dari perpecahan yang terjadi pada saat itu, efek juga dari salah satunya keraguan sebagian orang terhadap Paulus. Dan dia mau katakan melalui firman Tuhan hari ini, dia mau katakan dia bukan orang yang mau dipuji. Saat dia melakukan sesuatu bukan, atau saat dia kemudian memperkenalkan, meyakinkan orang lain, bukan dengan maksud untuk memamerkan diri. Sebaliknya, dia benar-benar terus menyatakan dirinya sebagai seorang pelayan Tuhan yang rendah hati. Dan ini yang digambarkan di dalam ayat yang kelima dalam bacaan kita. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ini penegasan dari pernyataan bahwa Paulus itu tidak mau pamer, dia tidak mau menunjukkan diri karena dia merasa bahwa saya ini hanya alat Tuhan. Saya ini hanya seorang hamba Tuhan yang melakukan tugas saya. Kalaupun saya mampu, saya bisa bertahan dalam penderitaan saya tetap melayani, itu karena Tuhan.
itu karena pekerjaan Tuhan. Itu karena kehebatan Tuhan, bukan kehebatan saya. Hal ini yang kita teladani pada hari ini. Bagaimana Paulus mengingatkan kita semua dalam kehidupan kita untuk juga tidak menyombongkan diri kita, untuk tidak mencari puji-pujian atas apa yang kita lakukan. Biarlah kita tetap menyadari bahwa kalau saya bisa, saya mampu, saya terus memberikan pelayanan saya kepada Tuhan, itu karena Tuhan. Kalau setiap orang punya pemahaman seperti Paulus, saya yakin nggak ada lagi di gereja itu ada yang mengatakan, oh kalau nggak karena saya, ini pelayanan nggak bisa jalan. Oh karena kalau nggak ada saya, ini bubar. Kadang-kadang masih kita dengar dalam gereja. Ada orang-orang yang merasa bahwa dia punya jasa terhadap gereja itu. Ada orang-orang yang merasa bahwa kalau tidak ada jasanya, maka tidak akan bertahanlah gereja. Padahal kita tahu seperti Paulus juga katakan dalam kehidupan, dalam firman Tuhan hari ini, dia katakan semua karena pekerjaan Tuhan. Kalau saya mampu dengan porsi saya, itu karena Tuhan. Jadi kalau saya bisa membantu gereja, saya bisa kemudian memberikan sebagian harta saya untuk gereja, itu karena Tuhan yang memberkati saya. Saya bisa memberikan diri saya untuk melayani Tuhan, itu bukan karena saya, tetapi karena Tuhan yang bekerja lewat saya. Paulus mau katakan seperti itu buat kita semua. Paulus mengingatkan kita jangan pernah menyombongkan diri kita dengan apa yang sudah kita lakukan di tengah-tengah pelayanan kita buat Tuhan. Karena kita semua bisa melakukannya hanya karena Tuhan. Untuk menegaskan itu juga, Paulus mau katakan kepada orang-orang yang mungkin mempertanyakan dia, orang-orang yang mungkin membutuhkan bukti dari apa yang dia kerjakan, dari pekerjaan Tuhan yang ada dalam dirinya. Dia katakan dalam ayat 2 dan 3, di situ mau dikatakan, Paulus mau bilang begini, saya ini nggak perlu membuktikan apa-apa, saya nggak perlu ngomong, biar orang lihat saja deh. Ini loh, jemaat di Korintus ini bisa berdiri, bisa hadir, bisa ada, itu karena Tuhan memakai saya untuk bisa melayani. Jadi keberadaan jemaat di Korintus itu adalah bukti nyata. Paulus gak perlu kemudian membuktikan dirinya lagi, gak perlu ngomong sama semua orang, saya bekerja buat Tuhan, saya melayani Tuhan. Dia mau katakan, lihat sajalah sendiri apa yang sudah saya kerjakan. Paulus katakan jemaat di Korintus adalah surat yang terbuka, surat dari Kristus yang bisa dilihat oleh semua orang. Jadi surat Kristus diperlihatkan dalam kehidupan jemaat di Korintus. Artinya apa? Artinya lagi juga kita bisa melihat bagaimana Kristus nyata di tengah-tengah jemaat itu. Bagaimana Kristus juga terbukti di tengah-tengah persekutuan itu. Jadi orang bisa lihat, meskipun ada masalah begitu ya, tadi saya katakan di Korintus ada perpecahan, tetapi ada juga sisi-sisi yang lain bagaimana jemaat ini tetap bisa bertahan, jemaat ini tetap bisa hadir, tetap menyembah Tuhan, beribadah bersama-sama meskipun ada tantangan dan juga ada penderitaan yang harus mereka alami. Salah satu saya pernah ingat, salah satu alasan Kekaisaran Roma pada akhirnya menjadikan Kristen itu sebagai agama atau keyakinan nasional atau negara adalah karena waktu itu sang kaisar ya, secara politis, memang ini alasannya kebanyakan sebenarnya politis begitu ya. Karena apa? Karena kaisar waktu itu melihat orang Kristen ini
digambarkan sebagai orang-orang yang taat kepada pemerintah. Orang-orang yang meskipun orang yang juga digambarkan sebagai orang-orang yang kuat menghadapi penderitaan dan pergumulan. Karena meskipun bertubi-tubi tantangan, meskipun hadir terus yang namanya pergumulan dalam kehidupan orang Kristen, mereka tetap bertahan. Dan ini yang saya rasa juga digambarkan dalam kehidupan jemaat di Korintus meskipun ada persoalannya. Memang ini menunjukkan kepada kita nggak ada jemaat juga yang sempurna, begitu ya. Nggak ada gereja juga yang sempurna, dengan kata lain. Makanya kemanapun kita pergi, tetap saja mau pindah ke gereja manapun, tetap saja ada masalah. Saya mengatakan begini juga karena pengalaman sering berjumpa dengan teman-teman pendeta, pastor dari gereja-gereja lain yang kalau kami sering kali ketemu ngobrol-ngobrol itu selalu kami sharing, salah satunya juga tentang persoalan-persoalan dalam gereja yang akhirnya membuat saya menyimpulkan juga nggak ada ya gereja yang bebas dari masalah. Semua gereja itu punya masalah, punya tantangannya sendiri-sendiri. Jadi kalau kita kemudian pindah gereja karena kita kemudian menghindari masalah, kita akan menemukan masalah yang baru. Jadi nggak ada yang sempurna gereja dimanapun. Meskipun ya seringkali setiap gereja selalu mengatakan bahwa saya yang paling hebat, gitu ya. Kami ini gereja yang paling hebat. Kami ini gereja yang diberkati Tuhan. Kami ini gereja yang punya Roh Kudus. Kalau GPIB nggak punya Roh Kudus, gitu kan. Kadang-kadang kita masih dengarkan ada yang seperti itu. Kenapa? Karena kadang-kadang orang hanya melihat, hanya menilai pekerjaan Roh Kudus dengan adanya bahasa roh, dengan adanya mungkin karunia-karunia penyembuhan dan lain-lain. Kadang-kadang itu berarti bahwa kita juga membatasi kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ditanya sama orang, dan mungkin gereja berbeda dengan kita, kira-kira kalau ditanya GPIB punya Roh Kudus nggak? Apa jawaban Bapak Ibu? Apa buktinya kalau GPIB punya Roh Kudus? Ayo, kan ini kita bicara seperti ini, katanya harus ada bukti kan? Apa yang kita jawab kalau orang tanya buktinya apa ini gereja punya Roh Kudus? Gak ada bahasa rohnya, kok pendetanya gak bisa bahasa roh. Gak ada tuh pendeta-pendeta GPIB yang katanya bisa menyembuhkan, bikin KKR di mana-mana tuh. Kira-kira apa buktinya kalau GPIB punya Roh Kudus? Nah, ini penting tuh. Kalau Bapak Ibu ketemu orang lain kan bisa jawab, ya. Bapak Ibu, salah satu bukti pekerjaan Roh Kudus dalam gereja ini adalah saat gereja ini bisa bertahan sampai sekarang. Itu yang pertama. Umurnya GPIB sudah berapa tahun? Dari tahun 48 berarti 72 tahun. Ada begitu banyak gereja yang harus terpecah, harus memisahkan diri, tapi GPIB tetap. Meskipun juga ada juga yang memisahkan diri, gitu. Tapi tetap bisa bertahan. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus juga tampak dari perkembangan gereja ini. GPIB itu kan seringkali dikenal dengan sebutan gereja peninggalan Hindia Belanda. Betul ya? Ini kadang-kadang jadi bahan olok-olokan juga, kadang-kadang guyon-guyonan begitu ya. Ada lagi kemudian yang memberikan stempel gereja penjual inventaris Belanda, macam-macam ya. Tapi memang itu memang fakta bahwa memang kita ini juga peninggalan dari Belanda, begitu. Gereja Belanda awalnya. Tahu Bapak Ibu, jumlah jemaat waktu awal pertama kali GPIB berdiri tahun 48 berapa jemaat? Ada yang masih ingat nggak? Kalau nggak salah biasanya di pembinaan tokat atau komisi atau majelis itu disampaikan. Jumlahnya tahun 48 itu baru sekitar 58 jemaat. Sekarang berapa banyak jemaat GPIB? Ada yang tahu?
326 jemaat mandiri, termasuk hidup kami. Tambah lagi sekitar 200-an lebih Pospelkes di 27 provinsi di Indonesia. Artinya ada perkembangan dari 58 ke 326, itu kan berarti 200-an lebih jemaat terbangun. Itu pekerjaan siapa kalau bukan Roh Kudus? Jadi artinya kita percaya Roh Kudus ada dalam diri kita, dalam setiap kehidupan orang percaya, termasuk di dalamnya adalah gereja kita. Artinya kita juga beriman bahwa gereja ini juga dipakai Tuhan. Gereja ini diberkati Tuhan. Dan belajar dari apa yang juga disampaikan dalam firman Tuhan hari ini, gereja kita saat ini atau kita sendiri harus jadi juga surat Kristus yang terbuka itu. Jadi lewat diri kita orang bisa membaca tentang Kristus. Lewat kehidupan kita orang bisa melihat Kristus. Orang bisa mengenal Kristus lewat kehidupan kita. Jadi artinya kalau begitu berarti hidup kita ini harus juga hidup yang sesuai dengan pengajaran Kristus. Hidup yang penuh kasih, hidup yang damai, hidup yang juga saling memberkati, bukan sebaliknya. Bukan hidup yang saling membenci, saling iri hati, saling berkelahi. Kalau begitu di mana wajah Kristus? Di mana surat Kristus itu? Jadi dimanapun kita berada, biarlah kita jadi surat Kristus yang terbuka buat setiap orang. Sehingga lewat kehidupan kita ini orang bisa mengenal Kristus. Perkara nanti orang mau percaya apa enggak, biarlah urusan Tuhan saja. Bukan tugas kita untuk kemudian mengkristenkan orang. Tugas kita adalah memperkenalkan Kristus kepada banyak orang. Kalau orang percaya, itu juga karena Kristus. Karena Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi kita percaya, biarlah hidup kita ini dipakai Tuhan. Jadi surat yang terbuka seperti hal yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Dan itu yang mau dikatakan dan diingatkan oleh Paulus kepada kita. Udah gak perlu urusin ada orang-orang yang mau minta bukti tentang saya ini percaya sama Kristus apa enggak. Yang penting adalah biarlah kita selalu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan perintah Tuhan, hidup penuh kasih satu dengan yang lain, sehingga orang akan melihat sendiri. Gak perlu kita ngomong, tapi orang akan melihat bukti. Jangan terlalu banyak bicara, tapi berbuatlah dalam kehidupan kita. Sehingga kita ini benar-benar bisa dilihat sebagai saksi-saksi Kristus, surat Kristus yang terbuka bagi semua orang. Dan biarlah kita bisa melakukan ini semua dengan pertolongan Tuhan. Kita mau, kita senantiasa membuka hati kita, menyerahkan semua kepada Tuhan. Pasti Tuhan yang mampukan kita semua. Tuhan memberkati.